Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Hopefully you are fine at home. By the way, today we're gonna learn about healthy society. Healthy society yang berarti masyarakat yang sehat, by Miss J. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa membuat masyarakat itu sehat. So, are you ready? Yes, I'm ready. Good job. Now, Miss J would like to ask you a question. By the way, how to make healthy life? Do you know it? Please tell me. Kira-kira faktor-faktor apa saja ya yang harus kita perhatikan untuk membuat kehidupan yang sehat? Kalian tahu? Please tell me. Kalian bisa loh menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Yes, that's great. The first is healthy environment. Healthy environment, which is yang berarti lingkungan yang sehat. Jadi ketika kita ingin hidup yang sehat, kita harus memperhatikan lingkungan kita. The second is sports. Jadi ketika kalian ingin mempunyai healthy life, kalian juga harus rajin berolahraga. And the last is foods and drink. Dan kita harus memperhatikan makanan-makanan dan minuman yang baik untuk kita. Okay? So, today we're gonna learn about how to make healthy environment. Bagaimana cara untuk membuat lingkungan yang sehat. In English. And the second is mengenal macam-macam olahraga in English. And the third is mengenal macam-macam makanan, minuman in English. Mengenal macam-macam makanan dan minuman in English. Okay? Now, Miss J would like to ask you one more question. By the way, what should we do to make the environment healthy? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan yang sehat? Ada yang tahu? Please tell me. Yes, that's great. The first is you should throw the trash in the bin. Throwing the trash in the bin. Karena kalau sampahnya berserakan dan tidak kalian buang ke tempat yang seharusnya, itu juga bisa membuat lingkungan kita menjadi kotor dan akhirnya tidak sehat untuk kita. Okay? And the second is cleaning the environment. Karena kalau lingkungan kita bersih, otomatis kehidupan kita juga sehat. Contohnya, ketika kalian rajin membersihkan selokan, otomatis selokan tersebut tidak tersumbat oleh sampah.
jadi tidak akan menyebabkan banjir. Kedua, ketika kalian rajin membersihkan lingkungan kalian, contohnya membuang genangan air, seperti itu juga salah satu usaha untuk membuat lingkungan kita menjadi sehat. Karena kalau ada genangan air, berarti kalian seperti menyediakan wadah untuk nyamuk berkembang biak. Dan mungkin kalau itu terjadi, pasti banyak dari orang-orang di sekitar akan terkena penyakit demam berdarah. Wah, ternyata sangat penting ya menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih dan sehat. Oke, kita lanjutkan. The next is planting the plants. Ketika lingkungan kita tertanami banyak tumbuhan, otomatis oksigen yang dihasilkan akan semakin banyak. Which is itu pasti bagus sekali untuk tubuh kita. Oke? Do you understand? Good job. Okay, now Miss J would like to tell you beberapa macam olahraga in English. Langsung saja, everybody please repeat after Miss J. The first is American football. American football. The next is archery. Archery. The next is athletics. Athletics. The next is baseball. Baseball. The next is basketball. Basketball. The next is boxing. Boxing. The next is cricket. Cricket. The next is cycling. Cycling. The next is football. Football. Or sometimes we can say it as soccer. Soccer. And the next is golf. Golf. And the next is hockey. Hockey. And the next is polo. Polo. And the next is rugby. Rugby. And the next is tennis. Tennis. And the next is swimming. Swimming. And the next is volleyball. Volleyball. Wah, ternyata banyak ya macam-macam olahraga itu. Kira-kira kalian suka yang mana ya untuk berolahraga? Please tell me. Oh, oke. Apapun olahraganya, tidak masalah. Semua baik untuk tubuh kita. Tapi harus dilakukan dengan baik dan benar ya. And the next is kinds of food. Kinds of foods. Well, langsung saja, everybody please repeat after Miss J. The first is bread. Bread. The second is soup. Soup.
The next is boiled egg. Boiled egg. The next is salad. Salad. The next is tofu. Tofu. The next is fish. Fish. The next is fried chicken. Fried chicken. The next is sandwich. Sandwich. The next is hot dog. Hot dog. The next is candy. Candy. The next is fried rice. Fried rice. The next is trivial. Trivial. The next is fruits. Fruits. The next is vegetables. Vegetables. Untuk fruits, apakah kalian tahu contoh-contohnya? Please tell me. Yes, that's great. Ada orange, apple, grapes, banana, etc. Banyak sekali ya. And about vegetables, can you mention the examples? Please tell me. Yes, that's true. Ada potato, lalu ada eggplants, etc. Wah, banyak juga ya. By the way, now Michi would like to ask you a question. Kira-kira dari makanan-makanan ini, do you know which foods are not good for our health? Please tell me. Makanan-makanan yang mana sih yang tidak bagus untuk tubuh kita? Ada yang tahu? Yes, that's true. Yang pertama ada fried chicken. The next is ada hot dog. Itu juga tidak baik untuk tubuh kita karena mereka tergolong junk food atau makanan cepat saji yang tidak bagus untuk pencernaan kita kalau dikonsumsi terlalu banyak. The next is candy. Kenapa candy tidak bagus, Miss Y? Karena candy mengandung terlalu banyak gula. Jadi mungkin bisa membuat gigi kita sakit nantinya. The next is fried rice. Kenapa sih Miss Y fried rice juga tidak bagus? Karena banyak dari orang Indonesia ketika membuat fried rice tidak dicampur dengan vegetables. Langsung saja cuma nasinya digoreng. Apalagi kalau nasinya nasi kemarin digoreng. Waduh, jadi kurang bagus ya. Kurang seimbang gizinya. Oke? Jadi kalau mau bikin nasi goreng harusnya ditambahi vegetables, ditambahi telur, egg, dan lain-lain agar gizinya seimbang. Gitu ya.
Now we will learn about kinds of drinks. Kinds of drinks. Langsung saja. Everybody please repeat after Miss J. The first is mineral water. Mineral water. The second is tea. Tea. The third is coffee. Coffee. The fourth is milk. Milk. And the last is juice. Juice. By the way, from these drinks, kira-kira minuman yang mana ya yang unhealthy atau yang tidak sehat untuk tubuh kita? Please tell me. Yes, that's true. Coffee. Kopi tidak baik ya untuk tubuh kita jika diminum terlalu sering, karena kopi mengandung kafein yang tidak bagus untuk lambung kita. Oke? Good job. Well, karena kita hari ini sudah mengenal macam-macam olahraga, mengenal macam-macam makanan sehat dan minuman sehat, dan mengetahui cara menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi, Miss J harap kalian bisa mengaplikasikannya ya di kehidupan nyata. And by the way, today you don't have any homework. You don't have any homework. Tapi kalian wajib untuk mencatat materi hari ini dan mengartikannya dalam bahasa Indonesia untuk kata-kata sulitnya saja. Lalu dikirimkan ke Miss J. Jadi materinya full dicatat. Namun kalau ada kata-kata sulit, silahkan diartikan. Oke? Miss J tunggu ya catatannya. Dan selebihnya, karena hari ini kita sudah belajar full materi, minggu depan kita akan belajar merangkai kalimat dan mengenal 16 tenses. 16 tenses. Dipersiapkan ya. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention and see you next week. Bye-bye.